Dari pemerintah, ahli dulu atau saksi dulu yang akan didengar? Ahli dulu. Ahli ya, Prof. Dr. Murtir Jodawi. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang mulia Majelis Hakim, izinkanlah kami memberikan pendapat berkaitan dengan gugatan terhadap keberadaan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1, negara Indonesia dan negara kesatuan yang berbentuk republik, kemudian dipertegas di Pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dari konstelasi Pasal 1 dan Pasal 4 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dan berdasarkan hukum menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif menyelenggarakan pemerintahan negara dengan dibantu oleh menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan menteri membidangi urusan tertentu dalam bidang pemerintahan, termasuk pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang 45. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menegaskan adanya lembaga Kementerian Negara, yaitu perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, adanya lembaga pemerintah non-kementerian, dan adanya lembaga non-struktural sebagaimana ditegaskan pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Pasal 3 Undang-Undang 39 Tahun 2004 tentang Kementerian Negara bahwa kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara lembaga pemerintah non-kementerian berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang mengkoordinasinya. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 menegaskan jumlah keseluruhan kementerian yang dibentuk sebagaimana Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang Kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden adalah bahwa setiap pembentukan kementerian dilakukan sesuai dengan kebijakan Presiden dengan memperhatikan keselarasan urusan pemerintahan antar kementerian. Penjelasan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pemerintah non-kementerian adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden. Dengan penjelasan pasal-pasal tersebut di atas, menurut pendapat ahli bahwa kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden, pelaksananya secara delegatif diselenggarakan oleh Kementerian Negara, lembaga kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian yang pembentukannya sesuai dengan kebijakan Presiden, termasuk lembaga-lembaga negara lainnya yang keberadaannya tidak ditegaskan secara limitatif konkret baik dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun dalam undang-undang. Keberadaan atau eksistensi fungsi-fungsi tertentu dalam bidang pemerintahan untuk penguatan fungsi-fungsi dalam kelembagaan menurut ahli dapat diatur atau diintegrasikan dalam kementerian tertentu atau diakomodir, diintegrasikan dalam lembaga pemerintah non-kementerian atau lembaga pemerintah tertentu dan diintegrasikan dengan sesuai dengan rumpun, dengan pola, genyun, spesies, ordinat, subordinat. Yang mulia Majelis Hakim, dalam pengaturan urusan pemerintahan bidang kepegawaian telah banyak undang-undang yang telah ditetapkan. Terakhir adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Pada peraturan perundangan tersebut tentang pembinaan kepegawaian secara keseluruhan adalah kewenangan Presiden, namun dalam pelaksananya dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksananya pada kementerian atau lembaga negara yang menangani urusan pemerintahan kepegawaian sebagai pembantu Presiden. Presiden sebagai pemangku kewenangan atributif mendelegasikan kewenangan pembinaan atau manajemen aparatur sipil negara dimaksud kepada kementerian negara atau lembaga negara non-kementerian atau lembaga negara lainnya sesuai dengan politik hukum pembinaan aparatur sipil negara yang ditetapkan. Dalam sejarah pengaturan kepegawaian negara dan saat ini diistilahkan dengan aparatur sipil negara, lembaga atau badan yang menangani manajemen aparatur sipil negara telah dikenal Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang sekarang menjadi BKN, Menteri Kementerian Reformasi Birokrasi, dan terdapat satu lembaga di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dikenal dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Dengan berfokus pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, fungsi-fungsi menurut ahli, fungsi-fungsi yang menjadi kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara, komisi yang dibentuk untuk menciptakan aparatur sipil negara yang profesional dan berkinerja, dapat menjadi salah satu kewenangan dan fungsi dari kementerian yang menangani maupun badan yang menangani, di antaranya adalah Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara. Peralihan fungsi-fungsi KASN kepada BKN dimaksud berlaku sejak diundangkannya Peraturan Presiden tentang pelaksanaan Pasal 70 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara yang pada saat berlakunya undang-undang ini tetap melaksanakan tugasnya dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan undang-undang ini. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara, maka menurut ahli, fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara beralih ke Badan Kepegawaian Negara. Dengan fakta tersebut, menurut ahli, fungsi pengawasan, penerapan merit system berkelanjutan dari KASN kepada Badan Kepegawaian Negara, dan ahli berpendapat tidak ada kekosongan hukum dari peralihan fungsi tersebut. Selanjutnya menurut ahli, peralihan fungsi tersebut tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 dan tidak bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Justru menurut ahli, dalam pengaturan aparatur sipil negara dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 telah menegaskan adanya setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan, mendapatkan akses menjadi ASN, mendapatkan perlindungan hukum dan kesempatan yang sama antara lain dalam ikut open bidding dari jabatan pemerintahan lainnya, termasuk transformasi persyaratan dielaborasi oleh Kementerian PAN dan BKN secara terbuka, profesional, akuntabel, serta pengaturan ketat dalam menjaga netralitas dalam penggunaan hak politik secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan bertanggung jawab. Yang mulia Majelis Hakim yang kami hormati, menurut ahli, materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, keberadaannya selain implikasi dan tindak lanjut dari beberapa amar putusan Majelis Mahkamah Konstitusi, juga bertujuan untuk lebih menguatkan kebijakan dan strategi percepatan transformasi manajemen aparatur sipil negara, termasuk di dalamnya optimalisasi penerapan dan pengawasan pelaksanaan merit system secara sistematis oleh seluruh pejabat pembina kepegawaian, baik di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah. Untuk mewujudkan ASN yang lebih profesional, mengatasi dinamika zamannya, yaitu digitalisasi manajemen ASN dan transformasi komponen manajemen ASN, penerapan asas kode etik dan kode perilaku ASN. Perwujudan kondisi-kondisi yang diharapkan tersebut dengan instrumen dan strategi yang telah dimiliki Kementerian PAN, yang telah dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara, baik secara struktural maupun secara fungsional, termasuk kesediaan sarana dan prasarana,
pengalaman, dan jaringan operasional di seluruh Indonesia telah dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara. Delegasi kewenangan dari Presiden kepada Kemenpan RB dan BKN sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2004 tentang Badan Kepegawaian Negara pada dasarnya sesuai dengan peraturan pendaku dan memenuhi unsur yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Waktunya sudah habis. Kesimpulannya? Baik, Yang Mulia. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, kami ahli berpendapat bahwa ahli memberikan kesimpulan bahwa delegasi kewenangan kepada Presiden dari Presiden kepada Kemenpan dan BKN sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 2014 dan tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 dan tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 45. Keberadaan pasal 26 ayat 2 dan pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 justru makin menguatkan penerapan manajemen aparatur sipil negara termasuk pengawasan merit sistem dengan sistem proporsional. Independensi Kementerian PAN dan BKN sebagai kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian dengan rekam jejak yang sangat baik dalam melaksanakan fungsi selama ini, termasuk rekam jejak dalam rekrutmen calon aparatur sipil negara, seleksi mahasiswa, peraja, calon taruna dari perguruan tinggi kedinasan dengan sistem CAT sudah sangat profesional. Dengan tambahan kewenangan tersebut, Kemenpan dan BKN akan makin signifikan dalam optimalisasi manajemen aparatur sipil negara, termasuk pengawasan penerapan merit system. Dengan pengalaman dan pemahaman dalam siklus manajemen ASN secara berkelanjutan dan berkesinambungan, maka penerimaan calon aparatur sipil negara, pengangkatan ASN, penempatan dalam jabatan baik fungsional maupun struktural dapat diemban oleh BKN dan Kementerian PAN RB. Demikian pendapat kami. Baik, Yang mulia. terima Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Jenal. Prof. Murtir, silakan singkat-singkat, Prof. Terima kasih Yang Mulia. Dari pertanyaan Yang Mulia Hakim, kami berpendapat bahwa memang ketika bicara independensi aparatur sipil negara tidak bisa dilepaskan dari lingkungan aparatur sipil negara itu. Dengan pemilihan langsung dengan adanya pejabat pembina kepegawaian, gubernur, bupati, itu tidak bisa dilepaskan, sehingga kami berpendapat bahwa peralihan fungsi dari KSN ke BKN itu lebih kepada teknis penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pengadaan ASN sampai pengangkatan dalam jabatan pemberhentian. Karena ketika lembaga katakanlah KSN yang selama ini melaksanakan fungsinya sesuai dengan SOP-nya, maka pengangkatan pemberhentian tetap diserahkan kepada pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian memiliki sedikit kekuasaan yang lebih besar untuk menetapkan. Mic-nya didekatkan, Prof. Mic-nya kurang besar. Siap, maaf Yang Mulia. Menurut kami pertanyaan Hakim Yang Mulia memang menarik. Ketika ada pertanyaan dari Yang Mulia bahwa apakah KSN masih diperlukan atau tidak, ataukah bagaimana Undang-Undang 2020 bisa menjamin merit system. Pertanyaan kami, penyelenggaraan pemerintahan terutama kepegawaian itu adalah kewenangan dari pemerintah, mulai dari pengadanya sampai pengangkatannya. Lalu ketika dihadapkan dengan adanya keinginan untuk melakukan pengawasan, ketika bicara merit system Yang Mulia, memang bukan cuma kualifikasinya, juga kompetensi dan kinerjanya. Dan data itu dimiliki oleh pemerintah, dimiliki oleh katakanlah BKN. BKN dengan penjelasan dari Prof. Judan bahwa memiliki data terhadap semua pegawai di Republik ini, mulai dari ijazahnya, mulai dari keterampilannya, kursus yang diikuti, sehingga ketika ada keinginan untuk melakukan merit system, maka sudah terproteksi atau terizinkan untuk masuk ke open bidding misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat kami Yang Mulia, ketika netralitas ASN sebenarnya kami orang daerah Yang Mulia, lebih kepada tanda kutip, mohon maaf tentu dibuktikan nanti di lapangan, bahwa kewenangan PPK, pejabat pembina kepegawaian yang kadang menggiring aparatur sipil negara di wilayahnya untuk melakukan mungkin pada beberapa kasus yang kami ikuti dengan Yang Mulia sidang-sidang MK terhadap hasil pilkada. Sehingga dengan beralihnya
fungsi-fungsi. Jadi dihapuskannya KSN bukan berarti fungsinya tidak ada, yang mulia. Fungsinya tetap ada, tetapi kami berpendapat, ahli berpendapat bahwa dengan peralihan dari KSN kepada BKN itu, menurut kami BKN lebih mumpuni dalam mengakses data, informasi, merit system yang kami terjemahkan yang mulia itu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Lembaga-lembaga ad hoc selama ini seperti KSN hanya lebih melihat ke prosedural formal yang diajukan oleh pansel terhadap calon misalnya. Kita harus berpikir, yang kami ahli berpikir bahwa di jabatan aparatur sipil negara itu bukan hanya jabatan pimpinan tinggi utama, bukan hanya jabatan media pertama, ada jabatan administrator, begitu banyak administrator sebelumnya, mulia, mudah-mudahan kami tidak salah, jabatan eselon 3. Ada jabatan pengawas. Bahkan ada camat. Camat itu 7.000-an. Itu semua terkadang tidak terawasi oleh lembaga khusus. Sehingga kami berpendapat BKN memiliki kapasitas itu untuk mengawal. Lurah, pengawas SD, pengawas SMP, pengawas SMA. Berbagai macam itu adalah sebuah meritokrasi yang diterapkan. Tetapi selama ini karena tidak diberikan kewenangan maksimal sehingga BKN tidak bisa mengawasi. Dengan peralihan fungsi itu, pengawasan merit system dalam semua level pembinaan kepegawaian mulai dari jabatan tinggi utama, madya, pratama, administrasi, pengawas sampai pengangkatan kepala sekolah, pengangkatan lurah, pengangkatan camat, itu menurut kami BKN memiliki kapasitas itu. Pertanyaannya kemudian, apakah BKN bisa independen? Kami berkeyakinan dengan sistem yang terbangun, persyaratan yang harus dimiliki untuk mengikuti job fit, persyaratan yang harus dimiliki untuk menjadi camat, persyaratan yang harus dimiliki untuk menjadi lurah, menurut ahli bisa diterapkan dengan diberikan kewenangan itu kepada BKN yang mulia. Sehingga pikiran-pikiran negatif, adanya mobilisasi dalam pilkada pada saat akan datang misalnya, akan terproteksi adanya sistem yang dibangun. Yang selama ini KASN yang mulia maksud kami, lebih ke hanya prosedural saja. Ada usulan dari pansel diperiksa itu pun tidak dilakukan dengan faktual di lapangan, tapi dengan beralihnya fungsi itu ke BKN, kami ahli berpendapat bahwa BKN bisa melakukan itu dengan menambahkan kewenangan, memperbaiki sistem yang mulia, memperbaiki sistem. Di semua lembaga pemerintahan ada sekjennya, ada sestamanya. Di bawah sestama itu ada eselon 3, ada eselon 2, eselon 3, bahkan mungkin masih ada jabatan-jabatan di bawahnya. Bagaimana mereka itu bisa masuk dalam merit system? BKN menurut kami bisa diberikan kekuatan, bisa ditambah kewenangannya, diberikan struktur prosedur sehingga bisa mengawal yang kita sebut dengan merit system dengan pendekatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang mulia. Lalu tentang komentar dari Hakim yang mulia, Dr. Asrul, tentang perencanaan, kami berpendapat bahwa fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kontroli maupun budget itu kami berkeyakinan dengan sistem yang ketat yang tidak bisa terproteksi oleh pihak manapun, kami berkeyakinan BKN bisa melakukan fungsi itu. Kita ahli berpendapat bahwa kami ahli berpendapat bahwa negatif thinking yang selama ini diberikan, ada stigma-stigma penyalahgunaan kekuasaan dengan sistem yang ada, insya Allah menurut pandangan ahli tidak akan bisa terintervensi apabila sistem itu bagus. Sehingga penguatan sistem menjadi penting, penguatan BKN menjadi penting sebagai lembaga yang memang sejak awal menangani mulai dari penanganan ASN sampai ke pemberhentian dan penanganan. Kalau selama ini KSN hanya serpihan-serpihan saja, itu pun hanya pejabat tinggi pertama. Merit system bukan hanya pejabat tinggi utama. Merit system bukan hanya kepada pejabat tinggi media, tapi juga pengangkatan camat, pengangkatan kepala sekolah, pengangkatan lurah, itu diperlukan juga pengawasan-pengawasan yang berbasis merit. Dan menurut kami kalau diberikan kewenangan lebih besar, BKN dengan segala pengalaman fungsionalnya yang begitu banyak di daerah bisa melakukan itu. Sekali lagi ahli berpendapat merit system itu bukan hanya pengangkatan jabatan tinggi media, bukan hanya pengangkatan jabatan tinggi utama, tapi juga pengangkatan camat, pengangkatan lurah, pengangkatan kepala sekolah, pengawasan dan sebagainya. Iya, itu sudah diulang-ulang. Yang lain masih ada yang dijelaskan?
Siap Yang Mulia, kami juga pertanyaan dari Prof. Saldi, kami catat bahwa tentu menjawabnya apakah Undang-Undang 20 2003 bisa menjamin. Pengalaman dari normatif ahli baca bahwa memang Undang-Undang 5 2014, Undang-Undang 20 2023 memang menjanjikan semuanya ada peningkat kompetensi lalu penghindaran aparatur sipil negara dalam pelibatan dalam praktek politik praktis, semuanya menjanjikan seperti itu. Pendapat ahli normanya sudah ada. Undang-Undang 20 2003 kemudian ditindaklanjut dengan Perpres di mana kewenangan ASN yang selama ini dipegang ASN menurut Undang 5 2014 diserahkan kepada dengan keputusan peraturan presiden nanti diserahkan kepada BKN, bisa dilakukan pendekatan merit system itu dengan penguatan sistem yang ada di BKN Yang Mulia. Sehingga kami yakin dengan perubahan itu bisa menjamin sepanjang juga ada perubahan perundang-undangan yang mengikutinya, seperti kewenangan PPK untuk mengangkat memberhentikan pejabat-pejabat yang ada di lingkungannya secara merit system Yang Mulia. Kemudian saya kira itu Yang Mulia dan dapat kami tangkap. Mohon maaf atas penjelasan kami yang sangat terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nanti jika masih ada yang mau diterangkan, para ahli, Pak Prof. Mutir bisa diserahkan secara tertulis tambahannya melalui pemerintah. Nanti pemerintah akan digabung dengan kesimpulan. Siap Yang Mulia.